Mari kita langsung mulai saja walaupun berdua. Nanti yang lain bisa nonton melalui YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran matematika hari ini. Tidak terlalu lama karena yang ikut juga sedikit. Cuma 2 orang. Silakan diketikkan nama dan kelasnya di kolom chat. Doni sama Arya. Biar nanti sebagai kehadiran. Ya, diketik nama dan kelas di kolom chat. Si Arya sama si Doni silakan diketik namanya. Ya. Oke, belum diketik. Ya. Silakan diketik. Ya. Jadi begini, saya ingin ngulang lagi nih kemarin waktu minggu kemarin kita berbicara apa namanya? Si Doni Arya Rizky ya. Udah ada nih Doni Arya Rizky. Ini foldernya si Doni nanti saya cek. Untuk materi hari ini silakan nanti Doni silakan ditambahkan sama Arya. Ini kan baru 1 ya. Yang hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana menentukan determinan menggunakan metode kofaktor. Kalau minggu kemarin itu sudah kita menentukan metode Sarus untuk menentukan determinan suatu matrik. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan menggunakan metode kofaktor, tapi lebih dulu kita kenal dulu apa itu kofaktor. Jadi sebagai pengantar itu ini adalah merupakan definisi dari determinan suatu matrik menggunakan kofaktor, di mana pada setiap elemen akan menghasilkan suatu kofaktor yang tidak lain adalah minor. Dari elemen dalam determinan, nah ini determinan. Tuh, Romli silakan itunya di mic-nya dimatikan dulu. Si Romli silakan matikan dulu mic-nya biar tidak mengganggu yang lain suaranya. Saya matikan dari sini dulu. Oke. Sudah, oke ya. Perhatikan lagi, kita balik lagi. Oke, balik. Nah, sekarang kita mengenal dulu minor itu apa. Karena di dalamnya ada berbicara minor di sini. Jadi minor suatu matrik A dilambangkan dengan MIJ. MIJ itu melambangkan atau menotasikan minor suatu matrik untuk baris ke I, kolom ke J. Adalah matrik bagian dari A. Matrik bagian atau bisa dikatakan sebagai submatrik. Saya ulangi lagi, minor dengan dinotasikan MIJ. Dan minor MIJ ya, itu minor matrik bagian. Jadi minor itu merupakan matrik bagian atau submatrik dari matrik A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan elemen-elemen kolom ke J. Perhatikan ini ada contoh, saya akan berikan contoh. Ini ada matrik Q. Satu matrik, saya kasih nama Q. Elemen-elemennya untuk kolom pertama ada 2, 1, 7, kolom kedua 4, 3, 8, kolom ketiga 6, 5, 9. Kalau disuruh menentukan submatrik Q
atau bagian dari matrik Q. Nah, saya mengatakan dua istilah, submatrik atau matrik bagian, sama saja. Yang dinamakan sebagai minor, saya ulangi lagi, yang dinamakan sebagai minor. Saya tunjuk MIJ, saya tunjuk M11. Perhatikan. Ini adalah matrik bagian atau submatrik yang dinamakan minor dari matrik Q untuk baris ke-1, kolom ke-1. Kenapa? Karena I-nya 1, J-nya juga 1. Bagaimana menentukannya? Adalah dengan menghilangkan. Oke, ini ada kata menghilangkan. Elemen-elemen baris ke-1. Saya kasih tanda merah. Ini dihilangkan. Dan kolom ke-1, karena J-nya 1. Mana kolom ke-1? Ini kolom ke-1 dihilangkan. Sehingga minor untuk matrik M11 atau subbagian matrik Q M11 adalah, saya ulangi, 3, 8, 5, 9. Ya. 3, 8, 5, 9 ini adalah matrik bagian dari matrik Q atau yang dinamakan sebagai minor dari baris ke-1, kolom ke-1. Minor baris pertama, kolom pertama untuk matrik Q. Oke. Saya kasih contoh yang kedua. M12 minor baris ke-1, kolom kedua untuk matrik Q. Perhatikan betul. Ya, perhatikan betul caranya. Caranya diperhatikan betul. Adalah dengan cara menghilangkan elemen-elemen baris ke I, I-nya 1. Perhatikan, baris ke-1. Kolom kedua, mana kolom kedua? Ini kolom kedua ini dihilangkan, yang dicoret. Maka elemen-elemennya adalah yang saya kasih tanda ini. Ini yang saya kasih tanda. 1, 7, 5, 9. 1759 merupakan submatrik. Oke ya, saya ulang, submatrik atau matrik bagian dari matrik Q atau yang disebut sebagai minor baris ke-1, kolom kedua dari matrik Q. Nah, menyebutkannya, awas, jelas. Ya, menyebutkannya atau membacanya 1759 ini merupakan submatrik atau matrik bagian dari matrik Q atau yang dinamakan sebagai minor baris ke-1, kolom kedua dari matrik Q. Itu menyebutkan penting karena menyebutkan atau membaca itu memiliki makna dan arti. Ya, jadi harus tepat. Ya, nanti kalian menuliskan di dalam buku, harus dituliskan tadi apa yang saya cara membacanya. Oke, saya tuliskan lagi, saya kasih contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. M13 misal. Ya, M13. M13 atau minor baris ke-1, kolom ketiga dari matrik Q. Ya, saya ulang. M13 merupakan minor baris ke-1, kolom ketiga dari matrik Q. Atau sama saja kalian disuruh menentukan submatrik. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menghilangkan
baris pertama, kolom ketiga. Nah, kan gampang. Siapa saja ini yang saya kasih tanda. 1, 7, 3, 8. 1738 merupakan submatrik atau matrik bagian dari matrik Q atau yang dinamakan sebagai minor. Baris ke-1 kolom ketiga dari matrik Q. Awas, dicatat yang betul yang saya sebutkan tadi. Ini menyebutkan atau menentukan minor suatu matrik. Kalian nanti bisa menyebutkan minor 21, minor 22, minor 23, minor 31, minor 32, minor 33. Silakan catat, cari, tentukan sendiri yang lain. Nah, sekarang perhatikan betul. M11, M12, M13. Ini merupakan submatrik dari hasil ekspansi. Saya ulang, dari hasil ekspansi. Ekspansi itu apa? Ekspansi perluasan. Dari hasil ekspansi atau perluasan pada baris ke-1. Kita mulai dari awal. Barisnya 1, 1. Oke. Saya ulangi lagi, M11, M12, M13 merupakan submatrik atau matrik bagian. Ini yang saya kasih tanda. Oke, saya kasih tanda kuning. M11, M12, M13 merupakan submatrik atau matrik bagian dari hasil ekspansi. Ekspansi itu apa tadi? Ekspansi ada perluasan dari matrik Q. Ya. Jadi silakan dicatat dengan baik. Nah, sekarang kalau minor sudah kenal, terus kalian nanti sebutkan M21, M22, M23. Apa dinamakan nama itu? Merupakan submatrik atau matrik bagian dari hasil ekspansi. Hasil ekspansi dari baris kedua kalau disebut dari matrik Q. Nah, itu silakan itu catat betul, saya ulang-ulang berkali-kali. Ini saya yakin mudah untuk menyebutkan minor dari suatu matrik. Nah, sekarang bagaimana kofaktor? Perhatikan, kofaktor. Faktor suatu matrik baris ke I dan kolom ke J dari suatu matrik A dilambangkan dengan KIJ. K menunjukkan kofaktor. Baris ke I kolom ke J adalah min 1 pangkat 1 plus J. Min 1 pangkat 1 plus J dikalikan determinan dari minor baris ke 1 kolom ke baris ke I kolom ke J. Saya ambilkan contoh biar tidak terlalu sulit. Saya ambilkan contoh. Nah, misal dari sini nih. Ya kan? Saya ambilkan contoh. Ini suatu matrik yang barusan tadi kita bahas, di mana kita sudah menentukan M11 dan M11, M12, dan M13. Sekarang kalau diminta menentukan kofaktor baris ke-1 kolom ke-1 dari matrik Q adalah negatif 1 pangkat I plus J.
I-nya 1, J-nya 1. 1 tambah 1, 2. Dikalikan dengan determinan. Determinan dari minornya tadi. Ini 3859. 38, 38, 5, 9 minornya. Nah, sekarang tinggal hitung. Negatif 1 kuadrat. 1, negatif 1 kali negatif 1 kali. Cara menentukan determinannya kemarin 3 kali 9. 3 kali 9, 27. Dikurangi 5 kali 8. 40. Atau 1 kali negatif berapa ya? Negatif 3, negatif 13. Ini sama saja, kofaktornya adalah min 13. Nah, ini cara menentukan kofaktor. Saya kasih satu lagi contohnya. Bagaimana menentukan K12 atau kofaktor baris ke-1 kolom kedua. Berarti min 1 pangkat 1 tambah 2, 3. Kalikan determinan dari minor baris ke-1 kolom kedua. Mana baris ke-1 kolom kedua? 1759. 1759. Ya. Min 1 pangkat 3. Min 1 kali min 1, 1 kali min 1 tentu min 1. Nah, determinan. Kemarin menentukan determinan. 1 kali 9, 9. 5 kali 7, 3, 5. Ya. 5 kali itu. Nah, kalian bisa ngitung sendiri. Min 1 kali negatif berapa ini? 26. Negatif 26. Atau min kali min jadi plus 2. Min 1 kali min 26 plus 20. Ini contohnya bagaimana menentukan kofaktor dan determinan. Oke, sampai di sini jangan lupa diketik nama dan kelas di kolom chat. Kalian catat, berikan contoh lain seperti yang saya tunjukkan tadi, K213, K21, K22, K23, K31, K32 sampai K33. Silakan itu dicatat di buku kalian masing-masing dengan rapi sesuai dengan penjelasan seperti saya sebutkan tadi. Minggu depan saya akan menunjukkan bagaimana menentukan determinan suatu matrik menggunakan metode kofaktor. Ya, saya ulangi lagi minggu depan bagaimana menentukan determinan menggunakan metode kofaktor. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Silakan ketikkan nama ya kan, dan kelasnya di kolom chat. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan ada yang menanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfiando ada yang menanya? Oh enggak. Arfi Onda? Enggak? Oh enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.